Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 ilmu dilalah akan mempresentasikan mengenai tentang histori perkembangan semantik. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Murni Amalia, dan ada Rian Rahmat Patoni, Rima Yahdiani, dan Ririn Ulfina. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan semantik secara umumnya. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang perkembangan semantik secara umumnya. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang mengandung makna to signify, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu memaknai. Nah, istilah semantik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan kata makna. Dalam kajian bahasa Arabnya, untuk semantik ini disebut dengan dilalah. Nah, para pakar bahasa menggunakan istilah ini dengan menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Jadi, semantik ini adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna. Semantik merupakan bagian dari tatar bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik itu sendiri. Nah, istilah semantik ini sendiri baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui Organisasi Filologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning. Seorang ilmuwan bernama Brill melalui artikelnya menyebutkan bahwa istilah semantik ini sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Perancis sendiri, semantik ini disebut sebagai ilmu murni histori atau historical semantik. Nah, historical semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, karya ilmuwan Brill ini berjudul Essai de Semantique pada akhir abad ke-19. Nah, perhatian akan kajian tentang makna baru muncul ketika abad ke-19. Nah, untuk yang awal tadi, ketika abad ke-17 itu baru muncul istilah semantik. Sedangkan ini adalah perhatian akan kajiannya baru muncul ketika abad ke-19. Nah, pada awalnya semantik merupakan bagian dari kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mengkaji tentang makna. Dan di sini seorang ilmuwan bernama Charles Morris memasukkan semantik dalam bagian kajian semiotik yang juga termasuk di dalamnya itu sintaksis dan pragmatik. Morris mengatakan bahwa bahasa sebagai suatu sistem makna dibedakan atas signal dan simbol. Maksud simbol ini dalam pengertian Morris adalah sebuah makna yang dihasilkan oleh seorang penafsir tentang sebuah signal atau sebuah gerakan dan bertindak sebagai pengganti untuk si signal tersebut. Contohnya, ada seseorang yang melihat ke jam tangannya. Nah, maka hal itu ditafsirkan tindakannya itu sebagai sebuah signal atau gerakan itu disebut sebuah signal yang berarti sudah menunjukkan bahwa sudah waktunya. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan muncul Essai de Semantique dari Brill yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. Sebelum kelahiran karya Stern, sebelum munculnya karya dari Stern ini, ada seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik, yaitu Ferdinand de Saussure. Beliau telah menerbitkan bahan yang berjudul Cours de Linguistique General. Nah, pandangan Ferdinand itu menjadi pandangan aliran yang strukturalisme. Nah, menurut pandangan strukturalisme de Saussure ini,
bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, pandangan ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai bidang penelitian. Studi linguistik bidang semantik ini sebenarnya kurang mendapat perhatian dari para ahli-ahli bahasa, sehingga menyebabkan sejarah studi linguistik semantik ini agak terlantar. Namun ini bukan berarti tidak adanya kegiatan sama sekali mengenai kajian semantik dalam sejarah studi bahasa. Mereka sebenarnya para pakar-pakar ini sebenarnya cenderung menerangkan semantik dalam hubungan semantik dengan ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rima mengenai tentang perkembangan semantik di Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Yahdiani, pembicara kedua dari kelompok 3. Sekarang saya akan membicarakan tentang sejarah semantik di Barat. Nah, jadi ilmuwan yang pertama kali mengenalkan kata makna, istilah makna, yaitu Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengatakan bahwa makna kata dibagi menjadi dua, yaitu makna kata yang berdiri sendiri dan makna kata yang berdiri karena adanya hubungan gramatikal. Nah, kemudian makna kata yang berdiri sendiri itu contohnya seperti kursi, lampu, terus meja, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya makna kata yang berdiri karena adanya hubungan gramatikal, contohnya misalnya kantor pos, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya kita menanyakan kepada orang lain, kalau misalnya kita menyebutkan satu kata aja, kantor. Nah, di sini kan maknanya jadi ambigu, apakah itu kantor pusat atau kantor pos atau kantor cabang atau dan lain-lain. Jadi maknanya bisa berbeda antara pikiran satu dan pikiran dengan yang lainnya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita kaitkan dengan sintaksis atau nahwu, seperti kaidah mudhof ilaihi, kira-kira seperti itu. Nah, terus Aristoteles ini memiliki guru, yaitu Plato. Nah, Plato ini beliau ini merupakan filsuf terkenal dan seorang pakar matematika dari Yunani. Nah, bila kita telusuri sejarah mendalam di dalam sejarah semantik era klasik, nah jadi pendapat antara Aristoteles dan Plato ini cukup berbeda. Nah, Plato ini mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu mengandung makna tertentu secara implisit, sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa hubungan antara bunyi bahasa dan makna kata itu harus ada kesepakatan antara para pengguna bahasa. Jadi seperti itu. Nah, karena inti dari bahasa itu kan agar seseorang itu mengerti apa yang dipikirkan oleh kita gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan semantik di daerah barat atau di era klasik istilahnya. Nah, yang pertama itu istilah makna mulai populer pada tahun 1825. Nah, jadi pada masa ini belum dikenal kata semantik, baru dikenal dengan ilmu makna. Nah, yang mencetuskan adalah C. Reisach, yaitu seseorang berkebangsaan Jerman. Nah, beliau di sini mengenalkan 3 konsep baru mengenai grammar atau tata bahasa. Ada 3 unsur, yaitu semiasiologi atau ilmu tentang tanda. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan semantik. Terus yang kedua yaitu sintaksis atau studi tentang struktur kalimat. Jadi tentang suatu gramatika kalimat gitu. Kemudian yang ketiga adalah etimologi, yaitu studi tentang asal usul suatu kata. Pada masa ini disebut dengan underground period atau
tahap perkembangan pertama. Kemudian tahap perkembangan kedua dibuka oleh Michael Brill, yaitu seseorang yang berkebangsaan Perancis pada tahun 1883. Nah, Brill ini mengenalkan bahwa semantik ini merupakan suatu bidang baru dalam keilmuan. Nah, jadi di sini mulai nih dikenal istilah semantik. Jadi walaupun di sini beliau mengenalkan bahwa ini merupakan suatu bidang yang baru, namun beliau mengatakan bahwa semantik ini bersifat murni historis. Nah, jadi itulah mengapa artinya adalah si semantik ini lebih banyak berhubungan dengan unsur ekstrinsik bahasanya, bukan usul intrinsik ya. Jadi bukan menelaah tentang bahasa itu sendiri. Kan kalau misalnya modern kan kita lebih ke unsur intrinsiknya, hasilnya kita lebih menelisik tentang bahasa itu sendiri. Nah, pada zaman dahulu itu lebih ke ekstrinsiknya. Nah, pada zaman ini Michael Brill ini telah mengeluarkan banyak karya, tapi yang lebih terkenal itu adalah Essay Les Semantiques. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkembangan masa pertumbuhan ketiga, yaitu munculnya karya filolog Swedia. Beliau adalah Gustav Stern yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language ya. Nah, di sini beliau sudah melakukan studi makna empiris yang bertolak dari satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi di sini intinya dia sudah mulai nih ada studi tentang makna yang dikhususkan pada bidang makna itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ririn Ulpina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah semantik Arab. Di dunia Arab, studi tentang kajian semantik sudah banyak dilakukan oleh para linguis Arab. Adanya perhatian terhadap kajian ini muncul seiring dengan adanya kesadaran para linguis dalam memahami ayat-ayat Al-Quran serta menjaga kemurnian Al-Quran. Perhatian mereka itu terlihat pada usaha-usaha, di antaranya pencatatan makna-makna yang asing dalam Al-Quran, pembicaraan mengenai kemukjizatan Al-Quran, penyusunan al-wujuh al-nadzair dalam Al-Quran atau makna yang beragam dalam Al-Quran. Nah, yang keempat, penyusunan kamus, serta yang kelima, pemberian harokat pada Al-Quran. Dalam bahasa Arab, perubahan harokat menimbulkan perubahan i'rab yang pada akhirnya menimbulkan perubahan makna. Perhatian ilmu dilalah ini telah mengantarkan kepada perkembangan kamus dalam bahasa Arab, karena fungsi perkamusan sendiri adalah memberikan pemaknaan terhadap suatu kata atau kalimat, sedangkan pemaknaan itu sendiri merupakan bagian ilmu dilalah. Dengan demikian, kajian ilmu ad-dilalah telah dimulai sejak timbulnya kajian perkamusan sekitar pertengahan abad kedua Hijriyah yang diprakarsai oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi dengan kitabnya bernama Al-Ain. Jika ditelusuri lebih lanjut, penelitian tentang semantik telah terjadi pada masa sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Apabila ditemukan kata-kata yang sukar dipahami dalam Al-Quran, mereka, para sahabat, bertanya kepada Ibnu Abbas,
karena Ibnu Abbas sendiri dipandang ototarip di bidang itu. Seperti diketahui bahwa beliau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi kemampuan menakwilkan ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Perhatian terhadap ilmu dilalah dibuktikan oleh para ulama Arab, yaitu dari kalangan lugawiyin, di antaranya Ibnu Faris yang menyusun kamus tentang makna khusus dan makna umum. Selanjutnya ada Az-Zamakhsyari yang menyusun kamus gaya perbandingan makna konotatif dan makna denotatif. Selanjutnya dari kalangan usuliyin seperti Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Selanjutnya dari kalangan falasifah seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Banyak membahas tentang kajian makna. Selanjutnya dari kalangan balaghiyin seperti Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalail Al-I'jaz dan sebagainya. Pada masa modern ini, muncul linguis dari kalangan Arab bernama Ibrahim Anis. Beliau merupakan guru besar di Universitas Kairo dengan judul bukunya yaitu Dilalah Al-Faz. Pada akhir abad ke-19, semantik menjadi ilmu yang berdiri sendiri sebagai cabang linguistik, dan yang mempeloporinya adalah seorang linguis dari Prancis yaitu bernama Michel Bril. Kemudian disempurnakan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, penelitian tentang semantik itu muncul pada masa sahabat, lalu kajian ilmu dilalah secara sistematik dimulai sekitar abad ke-2 Hijriyah. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rian. Nama saya Rian Rahmat Batoni dari kelompok 3. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang sejarah semantik Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya sejarah semantik Indonesia dalam bahasa Indonesia sendiri pembahasannya masih sedikit atau bisa dibilang masih kurang. Kurangnya itu dalam mencari referensi-referensi yang menyangkut tentang sejarahnya. Tidak ada salahnya mungkin saya sebagai pemateri memulai pembahasan pertama ini tentang asal mula bahasa Indonesia sendiri, yang mana bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah diadopsi oleh bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, menjadi bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, memiliki perkembangan yang sangat cepat, dan sebuah bahasa daerah yang sudah memiliki fungsi lingual Prancis di Nusantara menjadi suatu bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Studi yang serius mengenai bahasa Indonesia
telah banyak dilakukan oleh banyak orang, mau itu dari sarjana kita dari bangsa Indonesia maupun dari luar, yakni dari bangsa asing. Semua segi dan aspek kebahasaan bahasa Indonesia telah diteliti orang. Salah satunya yakni semantik. Pembicaraan khusus mengenai semantik bahasa Indonesia sejauh ini barulah dari Slamet Mulyana dan DP Tumpu Bolon dari DP Tumpu Bolon. Segitu mungkin dari saya dicukupkan sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi histori semantik ini sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf bila banyak salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.